Coba bayangkan kamu sedang berada di tengah hiruk-pikuk kota besar seperti di Jakarta. Setiap pagi, lautan manusia berdesakan di stasiun, jalanan macet penuh kendaraan, dan gedung-gedung baru terus bermunculan. Lalu pertanyaannya, pernahkah kamu berpikir dari mana semua orang ini berasal? Dan seberapa cepat jumlah mereka bertambah setiap tahunnya? Halo semuanya, selamat datang di video saya. Perkenalkan, nama saya Nadu Herunisa dengan NPM 140610230034. Hari ini, kita akan menyelami cerita menarik tentang pertumbuhan populasi di Indonesia. Lewat analisis deret waktu, khususnya dengan metode Holt, kita akan melihat bagaimana penduduk Indonesia terus bertambah dan bagaimana mereka berpindah ke kota-kota. Jadi, tugas dari mata kuliah analisis data deret waktu ini menantang saya untuk membandingkan dua data pertumbuhan populasi atau growth population dan menganalisis tren naik menggunakan metode Holt linear exponential smoothing. Adapun tujuan dari analisis ini adalah yang pertama, untuk membandingkan hasil peramalan dari dua data pertumbuhan populasi dengan tren naik menggunakan metode Holt. Yang kedua, menggambarkan dinamika pertumbuhan penduduk Indonesia dengan sisi kuantitas dan urbanisasi. Yang ketiga, mengevaluasi ketepatan metode Holt dalam menangkap pola tren naik pada kedua data tersebut. Dan lebih daripada itu, kita akan melihat seberapa besar dampaknya terhadap pembangunan dan perencanaan kota. Metode yang digunakan adalah metode Holt linear exponential smoothing. Metode ini diperluas untuk akomodasi data dengan tren naik atau turun, tetapi tidak bersifat musiman. Model ini mengandalkan dua parameter utama. Yang pertama itu adalah alfa untuk penghalusan level dan beta untuk penghalusan tren. Yang dilengkapi dengan dua komponen utama. Yang pertama adalah level dengan rumus sebagai berikut dan tren dengan rumus sebagai berikut. Dan forecast-nya dengan rumus sebagai berikut. Adapun penggunaan dari metode ini cocok untuk tren populasi, harga, permintaan, dan lain-lain. Dan karakteristiknya yaitu adalah cocok untuk data dengan tren linear dan memberikan respon cepat terhadap pertumbuhan tren saat parameter mendekati 1. Selanjutnya, saya menggunakan dua jenis data. Yang pertama adalah jumlah total populasi penduduk Indonesia dari tahun 1960 hingga 2023. Ini adalah data numerik dalam satuan jiwa yang menggambarkan seberapa besar populasi Indonesia dari tahun ke tahun. Dan data kedua adalah persentase urbanisasi, yaitu berapa persen penduduk Indonesia yang tinggal di wilayah perkotaan selama periode yang sama. Saya mengambil dua data ini dari World Bank dengan link sebagai terlampir yang mencakup periode panjang dari tahun 1960 sampai 2023. Kedua data ini memberikan gambaran yang utuh tentang dinamika pertumbuhan penduduk dan perubahan gaya hidup masyarakat Indonesia. Oke, sekarang kita lakukan perhitungan manual metode Holt linear menggunakan Microsoft Excel. Kita lakukan untuk data yang pertama terlebih dahulu, yaitu total populasi. Seperti yang sudah diberitahukan sebelumnya, bahwa di metode ini ada dua parameter yang harus dipenuhi, yaitu nilai alfa dan juga beta. Pada data ini didapat nilai alfa dan beta yang paling presisi, yaitu sebesar 0,99 dan 0,99. Lalu, selanjutnya kita notasikan level di periode pertama. Itu adalah data aktual di periode pertama dan tren pada periode pertama itu sama dengan 0. Selanjutnya kita lakukan perhitungan pada level di periode kedua dengan rumus sebagai berikut, yaitu alfa dikali data aktual pada periode tersebut ditambah 1 dikurang alfa dikali level sebelumnya dan ditambah tren sebelumnya. Selanjutnya kita lakukan perhitungan untuk tren di periode kedua, yaitu dengan rumus beta dikali level pada periode tersebut dikurang level sebelumnya ditambah 1 kurang beta dikali tren sebelumnya. Selanjutnya kita lakukan untuk perhitungan forecast atau ramalan dengan rumus level ditambah tren. Selanjutnya perhitungan untuk absolute dari error, yaitu absolute dari pengurangan data aktual dikurang dengan data ramalan. Untuk mencari nilai MAPE, kita lakukan perhitungan yaitu absolute dari error dibagi dengan data aktual. Setelah semuanya di-drag ke bawah, dapatkan hasil MAPE dengan rumus rata-rata dari absolute error dibagi data aktual dikali 100, yaitu sebesar 0,0911, dan MSE dengan rumus rata-rata dari absolute error dibagi data aktual dipangkatkan 2, yaitu 0,00000831. Dan didapatkan juga forecast untuk 1 tahun ke depan dengan rumus level ditambah tren dikali H atau dikali 1. Didapatkan nilai forecast 283.541.996,912.
dan dapatkan pula plot data aktual versus forecast dari data tersebut sebagai berikut. Selanjutnya untuk data kedua yaitu urbanisasi, langkah-langkahnya sama persis seperti yang sebelumnya, dan nilai alfa dan beta untuk data ini yang paling presisi didapatkan juga sama yaitu 0,99 dan juga 0,99. Didapatkan nilai MAPE sebesar 0,1147 dan MSE sebesar 0,00001316. Dengan didapatkan juga nilai forecast untuk 1 tahun ke depannya yaitu sebesar 59,21% dan dapatkan pula plot data aktual versus forecast dari tingkat urbanisasi atau data kedua ini sebagai berikut. Setelah dilakukan analisis manual metode Holt menggunakan Microsoft Excel tadi, didapatkan hasil seperti yang sudah diberitahukan sebelumnya bahwa diperoleh parameter alfa dan beta paling presisinya itu masing-masing ada di sebesar 0,99 dan nilai error yang dihasilkan pun sangat kecil, yaitu MAPE sebesar 0,091% dan MSE sebesar 0,00000831. Dan juga diperoleh bahwa prediksi jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2024 adalah sebesar 283.541.097 satuan jiwa. Jika dilihat dari grafik, garis prediksi benar-benar mengikuti pola historis dengan baik dan konsisten naik. Dengan keterangan untuk garis prediksi yang berwarna orange mengikuti pola aktual yang berwarna biru dengan sangat baik menunjukkan konsistensi tren naik dari tahun ke tahun. Lalu untuk hasil forecast dari data yang kedua yaitu urbanisasi seperti yang sudah diberitahukan di analisis manual Microsoft Excel sebelumnya, diperoleh juga bahwa nilai alfa dan betanya itu juga sebesar 0,99 dengan MAPE sebesar 0,115% dan MSE sebesar 0,00001316. Hasil prediksi juga menunjukkan bahwa tahun 2024 sekitar 59,21% penduduk Indonesia diperkirakan akan tinggal di daerah perkotaan. Artinya, lebih dari separuh penduduk akan menetap di kota-kota dan ini menegaskan tren urbanisasi yang semakin kuat. Gambar grafik ini menunjukkan prediksi persentase urbanisasi penduduk Indonesia. Model Holt menangkap tren kenaikan yang konsisten meskipun terdapat sedikit fluktuasi, yang semuanya diakomodasi dengan baik oleh garis prediksi. Selanjutnya kita akan melakukan implementasi RStudio dengan metode Holt Linear Exponential Smoothing untuk data pertama yaitu total populasi. Didapatkan hasil output dari sintaks sebagai berikut. Bahkan jika kita menggunakan software RStudio, kita juga dapat melakukan forecasting untuk beberapa tahun ke depannya sekaligus. Didapat pula visualisasi grafik dari total populasi dari tahun 1960 sampai 2023 dan visualisasi grafik dari forecasting total populasi dengan Holt method. Masih dengan sintaks dan cara yang sama kita implementasikan untuk data yang kedua yaitu tingkat urbanisasi. Didapat pula hasil forecasting untuk beberapa tahun ke depan dan visualisasi grafik persentase populasi urban dari tahun 1960 sampai 2023 dan visualisasi grafik dari forecast persentase populasi urban dari tahun 1960 sampai 2040. Berdasarkan hasil analisis terhadap kedua data tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa Indonesia sedang mengalami dua fenomena penting secara bersamaan. Yang pertama, terjadi pertumbuhan populasi yang stabil dari tahun ke tahun yang ditunjukkan oleh peningkatan jumlah penduduk hingga diperkirakan mencapai lebih dari 283 juta jiwa pada tahun 2024. Yang kedua, proporsi penduduk yang tinggal di wilayah perkotaan juga terus meningkat dengan prediksi mencapai lebih dari 59% pada tahun yang sama. Yang kemudian hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk tidak hanya terjadi secara kuantitatif, tetapi juga disertai dengan perubahan pola hunian ke arah urbanisasi. Lalu, kenapa sih analisis ini penting? Nah, dari hasil analisis ini, kita bisa mendapatkan wawasan tentang tantangan pembangunan yang akan dihadapi di Indonesia. Ketika populasi bertambah dan sebagian besar orang pindah ke kota, maka beban terhadap infrastruktur, perumahan, layanan kesehatan, dan transportasi di perkotaan akan meningkat. Data dan prediksi seperti ini bisa menjadi dasar untuk menyusun kebijakan publik yang tepat sasaran dan proaktif terhadap kebutuhan masyarakat di masa depan. Namun, perlu diingat lagi walaupun metode Holt ini menunjukkan performa statistik yang baik, pendekatan ini memiliki keterbatasan. Holt hanya menangkap tren linear dan tidak memperhitungkan dinamika struktural seperti perubahan kebijakan atau kejadian luar biasa. Selain itu, metode ini mengasumsikan tren akan terus berlanjut yang belum tentu terjadi. Karena itu, hasil ramalan sebaiknya dianggap sebagai estimasi awal, bukan kepastian. Dan untuk jangka panjang, disarankan menggunakan model yang lebih kompleks atau berbasis skenario. Nah, itu dia video kali ini tentang tren pertumbuhan penduduk dan urbanisasi di Indonesia dengan metode Holt. Semoga penjelasan tadi bisa kasih gambaran baru tentang bagaimana data dan analisis deret waktu membantu kita memahami arah perubahan yang terjadi.
Terima kasih banyak sudah menyimak sampai akhir. Semoga bermanfaat dan bisa jadi tambahan insight buat kamu. Sampai jumpa.